Right, a very blessed Sabbath evening to all of you friends. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk saudara-saudari sekalian. What a wonderful sacred privilege to enter the holy hours of the Sabbath. Merupakan kesempatan yang sangat baik kita boleh bersama-sama memasuki akan hari Sabat yang kudus. And I thank God for blessing all of us with his divine presence. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberkati kita dengan berkat kehadirannya bagi kita semua. I really hope that the Lord has been speaking to your heart in these studies. Saya berharap bahwa Tuhan telah berbicara kepada saudara-saudari di dalam pembelajaran ini. I really hope, friends, that you've been paying attention and truly meditating on these precious words. Saya sangat berharap saudara-saudari telah memeditasikan akan pembelajaran ini dan juga mempelajarinya dengan begitu baik. It's just wonderful for me to see these truths. Even though I've shared them in the past, it's such a blessing to see them bring encouragement and light to others. Ini merupakan sangat baik bagi saya untuk melihat bagaimana kebenaran ini memberikan kekuatan dan juga terang bagi banyak orang meskipun saya telah membagikannya di masa yang lampau. And I really hope, friends, that today's message also speaks to you very personally. Dan saya berharap juga pada malam hari ini saudara-saudari pelajaran yang akan kita pelajari akan berbicara kepada Anda secara personal. It's perhaps one of my favorite commandments to talk about. Mungkin salah satu hukum yang saya suka untuk bicarakan. And I just pray that you are richly blessed as we study. Dan saya berdoa agar saudara-saudara menjadi sangat terberkati saat kita akan memulai pembelajaran ini. Let us pray, friends, as we begin. Mari kita berdoa saat kita akan memulai. Loving Father, thank you so much. Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak. Thank you, God, for the gift of the Sabbath. Terima kasih untuk berkat hari Sabat. Thank you for the opportunity to study your word. Terima kasih untuk kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Thank you, God, for the religious freedom we still have to be able to worship freely. Terima kasih untuk kebebasan beragama yang kami masih miliki untuk boleh bebas di dalam menyembah Engkau. Please help us, Lord, to not take this moment for granted. Tolong bantulah kami agar tidak menyia-nyiakan akan kesempatan ini. Please help us, Lord, to receive the fullness of your love. Tolong bantulah kami untuk boleh menerima kesempurnaan akan kasih-Mu. Truly, Lord, there's so much to learn and so little time. Tuhan, begitu banyak yang perlu untuk kami pelajari dan kami hanya memiliki sedikit waktu. We can't do it, Lord, without the guidance of your Holy Spirit. Kami tidak dapat melakukannya ya Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. We cannot understand any of this unless, Lord, our hearts are cleansed of the darkness of sin. Kami tidak dapat memahami apapun itu kecuali Engkau boleh membersihkan kami dari dosa kami, dari kegelapan dosa. For it hinders us, Lord, from seeing you clearly. Pardon? It hinders us, Lord, from seeing you clearly. Menghalangi kami untuk boleh melihat Engkau dengan lebih jelas. And so we pray, God, that you would please cleanse, purify, and guide us. Jadi kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau boleh membersihkan, menyucikan kami dan menuntun akan kami. Please speak to your people, Lord. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada orang-orang-Mu. Please stand magnified in their life. Kiranya Engkau boleh dimuliakan di dalam kehidupan mereka. May your name forever be praised. Kiranya nama-Mu yang selalu akan dipuji. We surrender these connections into your hands. Kami menyerahkan koneksi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Please, Lord, allow your word to reach your people. Kiranya Engkau mengizinkan akan firman-Mu untuk boleh menjangkau akan umat-umat-Mu. We thank thee in Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Amen. Amin. Welcome once again, friends. Selamat datang kembali saudara-saudari sekalian. The study on the 10 commandments of God Pembelajaran mengenai 10 hukum ini has been a blessing as we're recognizing that these are really God's 10 promises. telah menjadi sebuah berkat karena kita telah mempelajari bahwa ini adalah ke-10 janji Tuhan. And I just want to thank God for just
bringing us back again and again to listen to His word. Dan saya hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah membawa kita untuk mendengarkan kembali akan firman-Nya. And there is just so much light in God's word that it brightens our hearts when we study it. Ada begitu banyak terang di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan yang memberikan terang bagi kehidupan kita ketika kita mempelajarinya. The Lord has been teaching us that the commandments are all about love. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa seluruh hukumnya adalah mengenai kasih. But God is love. Tetapi Tuhan itu adalah kasih. Hence the commandments are all about God. Maka ke-10 hukum itu adalah semua mengenai Tuhan. No wonder the psalmist says, "Oh, how love I thy law." Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, oh betapa aku mencintai Tauratmu. And friends, it is God's desire that we too, as we appreciate what these 10 promises are about, we too will be able to resound with David in saying, "We love thy law also." Dan saudara-saudari, itu merupakan kerinduan dari Tuhan agar saat kita juga mempelajari akan ke-10 hukum ini, kita memiliki suara yang sama seperti yang dikatakan oleh Daud, oh Tuhan betapa saya mencintai akan Taurat-Mu. God would have us understand that sin is an act of unlove. Tuhan mau agar kita memahami bahwa dosa merupakan suatu tindakan tidak mengasihi. Sin is an attack on the loving ways of God. Dosa merupakan penyerangan terhadap hukum yang penuh kasih. And in the introduction to the commandments, God places that foundation stone of grace. Dan di dalam pengantar terhadap ke-10 hukum, Tuhan meletakkan akan dasar, yaitu kasih karunia. As he declares to his people that it was I who brought you out of Egypt. Saat dia mengatakan kepada umat-umatnya bahwa saya yang bawa engkau keluar dari Mesir. It was not your strength, but the shed blood of the Lamb that opened the way of deliverance. Itu bukan karena kekuatan Anda, tetapi merupakan darah anak domba yang membuka jalan bagi keselamatan. Years of captivity came to an end in one night, because that night everybody accepted the Lamb. Tahun-tahun dari penawanan berakhir dalam satu malam, karena pada malam itu mereka menerima darah dari anak domba. And dear friends, it doesn't matter how long years of captivity to sin you have spent, you too can experience deliverance if you accept the Lamb Jesus Christ. Dan saudara-saudari sekalian, tidak penting seberapa lama Anda telah berada di dalam penawanan dosa, tetapi jika Anda menerima akan darah anak domba tersebut, Anda pun akan dapat dibebaskan dari penawanan akan dosa. It was the Passover lamb that was killed. Itu merupakan domba Paskah yang telah disembelih. And Paul tells us in the book of Corinthians, he says, Christ is our Passover. Dan Paulus mengatakan di dalam buku Korintus bahwa Tuhan adalah Paskah dari kita. Through his death, a new way has been opened for us. Karena kematiannya, jalan yang baru telah dibukakan bagi kita. In the first commandment, we studied how God says, "Thou shalt have no other gods before me." Di dalam hukum yang pertama dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. And we studied that the first commandment is really talking about me. I am the God before God. Dan kita mempelajari bahwa di hukum yang pertama mengatakan bahwa hukum tersebut berbicara mengenai kita, di mana seringkali kita meletakkan bahwa saya adalah lebih daripada Tuhan. As I constantly worship and please myself, saya selalu menyembah dan menyenangkan akan diri saya sendiri. As I constantly put myself before God, I become the God before God. Saat saya seringkali menyembah akan diri saya sendiri, dan saya pun menjadi Tuhan di atas Tuhan. In the second commandments yesterday, di dalam hukum yang kedua kemarin, we studied how God was speaking to the idol itself. Kita mempelajari bagaimana Tuhan berbicara kepada berhala itu secara langsung. From Exodus 32, we understood that Israel was not looking for a new God. Dari buku Keluaran pasal 32, kita memahami bahwa bangsa Israel sedang tidak mencari Allah yang baru. They were simply attempting to reshape, reform God. Mereka sedang membentuk kembali akan Tuhan itu. Truth is, friends, many of us are guilty of doing so. Kenyataannya, saudara-saudari,
banyak dari kita juga yang berdosa untuk melakukan hal yang sama. Many of us are guilty of telling God what to do. We shape God and want him to be like us. Banyak dari kita juga bersalah dalam hal yang sama karena kita berkata kepada Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dan membentuk akan Tuhan sesuai yang kita ingini. Many of us want to tell God how to lead us. Banyak dari kita juga mengatakan kepada Tuhan bagaimana untuk memimpin akan kita. Many of us want to tell God how to guide us. Banyak dari kita mau mengatakan kepada Tuhan bagaimana untuk menuntun akan kita. We forget that his ways are higher than ours. Jadi kita melupakan bahwa jalannya lebih tinggi daripada kita. We studied yesterday then that our graven image is really my way against God's way. Kita mempelajari kemarin bahwa berhala yang kita sembah adalah jalan kita yang kita letakkan lebih tinggi daripada jalan Tuhan. You see, if in the first commandment I have replaced God with self, mari kita lihat jika di hukum yang pertama saya telah menggantikan Tuhan dengan diri saya sendiri, if not God but self is on the throne of my heart, jika bukan Tuhan tetapi diri saya sendiri yang berada di dalam tahta hati saya, no longer on the throne, he also does not get to tell me what to do. Tuhan tidak berada di tahta dan dia juga tidak dapat mengatakan apa yang harus kita lakukan. And listen to me, friends, the reason why we have such a hard time obeying God's commands dengarkan secara baik-baik saudara-saudari, mengapa kita memiliki waktu yang sulit untuk mendengarkan akan perintah Tuhan? is because he's not on the throne of our hearts. Itu karena dia sedang tidak bertahta di dalam hati kita. We haven't given him complete possession of our lives, Kita belum memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. the results of which are evident in front of you and I. Hasilnya adalah kenyataan di depan saudara dan saya. Oh, the third commandment then. Dan hukum yang ketiga. Oh, it's powerful. Ini sangat luar biasa. Again, you may think, I know this commandment really well. Mungkin Anda kembali berpikir, oh saya sangat mengetahui akan perintah ini. Oh, trust me, friends, you just might be in for a surprise. Percayalah saudara-saudari, Anda akan mendapatkan begitu banyak ketakjuban. Sister, if you could read for us Exodus 20, verse 7, please. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Now it talks about not taking the name of the Lord thy God in vain. Di sini berbicara mengenai jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Again, friends, we can't help but be reminded of our second message in this series. Dan saudara-saudari, kita diingatkan kembali mengenai pesan di hari kedua di dalam pembelajaran ini. In our second message, we recognize that while God's standard of righteousness is so high, Kita diingatkan di pembelajaran hari kedua bahwa meskipun standar dari kebenaran Tuhan itu adalah sangat tinggi, he really isn't asking us to fulfill the law in our own strength because we have none. Dia tidak meminta kita untuk memelihara akan hukum itu dengan kemampuan kita sendiri karena kita tidak memilikinya. The invitation is to really open our hearts to Jesus, who is able to live out his life within us. Undangannya adalah bagi kita untuk boleh menerima Yesus yang dapat menghidupkan akan kehidupannya di dalam kehidupan kita. He is our victory. Dia adalah kemenangan kita. Again, 2 Corinthians 6:16, he wants to dwell in us and walk in us. Sekali lagi di dalam buku 2 Korintus 6 ayat 16 dikatakan dia mau berjalan di dalam kita bersama-sama dengan kita. And since Jesus is love, God is love, Dan karena Yesus itu adalah kasih, Tuhan adalah kasih, then John 14:15 tells us if we have love, we will keep the commandments. maka di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan jika engkau memiliki kasih, engkau akan menuruti akan hukumnya. Understand then, friends, Pahami ini saudara-saudari, that a deep, intimate relationship with Jesus bahwa hubungan secara dalam dengan Yesus is the power to obey God's commands. adalah kekuatan untuk menuruti akan perintah Tuhan. In his strength, we're able to do it. Di dalam kekuatannya kita dapat melakukan itu. What a special privilege. Merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa.
So third commandment, Jadi hukum yang ketiga, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Now, I'm sure ever since you were little children, you were taught that this commandment means you should not take God's name idly in an idle conversation. Saya yakin semenjak Anda kecil ketika Anda mendengarkan akan hukum ini, Anda telah diajarkan bahwa maksud dari hukum ini adalah untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ketika Anda dalam percakapan dengan orang-orang di sekitar Anda. Many people take God's name needlessly, carelessly, thoughtlessly. Banyak orang mengambil nama Tuhan tanpa berpikir, tanpa memahaminya, dan hanya mengatakannya. And so the surface purpose of this commandment, the surface teaching of this commandment, Jadi tujuan atas daripada hukum ini is to have reverence towards God's name. untuk memiliki penyembahan terhadap nama Tuhan. But it goes so much deeper. Tetapi sebenarnya itu jauh lebih dalam daripada hal tersebut. I'm not negating that truth. It is true. We are to show reverence towards God's name. That is very true. Saya tidak mengabaikan akan fakta yang ada bahwa kita harus menghormati nama Tuhan, itu adalah sangat benar. But the truth goes much, much, much deeper. Tetapi kebenarannya adalah lebih dan lebih dalam lagi. If you have your Bibles, come with me to Exodus 19. There's something we need to do together. Jika Anda memiliki Alkitab saudara, mari kita buka di dalam buku Keluaran pasal yang ke-19, ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk bersama-sama. You see, friends, the context of the commandments is one that is simply mighty. Saudara-saudari, konteks daripada ke-10 hukum itu adalah sesuatu yang luar biasa. You see, as God brings the children of Israel out of Egypt, Saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, in Exodus 19, they are at the foot of Mount Sinai. Di dalam buku Keluaran pasal 19, mereka berada di kaki Gunung Sinai. And notice God's word to Moses. Dan perhatikan perkataan Tuhan kepada Musa. Sister, if you could read starting from Exodus 19, verses 3, 4, 5, and 6. Saya akan membaca di dalam Keluaran 19, ayat yang ketiga, 4, 5, dan 6. Ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Now, God is speaking to Moses that he may speak to Israel. Jadi di sini Tuhan berbicara kepada Musa mengenai apa yang harus dikatakan kepada bangsa Israel. The message God has is to tell the people that I am the one who brought you out of Egypt. Jadi pesan yang dimiliki oleh Tuhan kepada Musa yang perlu dikatakan kepada bangsa Israel bahwa sayalah yang bawa engkau keluar dari Mesir. And in verse 5 he says, if you will obey my voice. Dan di ayat 5 dikatakan, jika engkau akan berpegang pada perjanjianku, if you will keep my covenant, jika engkau akan sungguh mendengarkan firmanku, you will be a peculiar treasure unto me above all people. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Are you wondering what type of a covenant is God calling for with Israel? Apa Anda sedang berpikir perjanjian seperti apa yang sedang dipanggil oleh Tuhan bagi bangsa Israel? We're going to come to that in just a bit. In verse 7, Moses calls for the elders of the people and he tells them the words that God had commanded. Kita akan kembali lagi ke situ, tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Musa memanggil para tua-tua itu dan membawa firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. So Moses is like the go-in-between person between God and Israel.
Jadi Musa adalah seperti seseorang yang menjadi perantara di antara bangsa Israel dan Tuhan. And as he presents his words to Israel, Dan saat dia menyatakan akan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, God is appealing for a covenant. Tuhan sedang menyatakan akan perjanjian. I want you to notice the response of Israel. Saya mau Anda untuk melihat akan respon dari bangsa Israel. In verse 8, the words are very special. Di ayat yang ke-8 kalimatnya sangat istimewa. In verse 8, they say, all that the Lord has spoken, we will do. Di ayat ke-8 dikatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Do those words remind you of something? Apakah kalimat tersebut mengingatkan akan sesuatu? God says, do you accept this covenant? Israel says, we do. Tuhan berkata, apakah engkau akan menerima akan perjanjian ini? Israel berkata, ya, kami menerima. Does that sound familiar? Apakah itu terdengar seperti sesuatu di telinga Anda? Have you seen at a wedding when the man and woman are standing at the altar and the minister asks a question? Pernahkah Anda melihat di altar pernikahan di mana seorang pria dan seorang wanita dan kemudian pendeta mengatakan hal tersebut? When the minister says, do you take this man as your lawfully wedded husband? Ketika pendeta mengatakan bahwa apakah engkau menerima lelaki ini sebagai suamimu yang sah? You accept this marriage covenant? Apakah engkau menerima akan perjanjian pernikahan ini? The response of the woman is, I do. Respon daripada wanita tersebut, saya bersedia. It's interesting that as God presents a covenant, Israel's response also is, we will do. Dan ini sangat menarik karena ketika Tuhan menjelaskan akan perjanjiannya, bangsa Israel mengatakan, kami bersedia. Someone is thinking, brother, you're just forcing it. That's not what's happening here. Seseorang mengatakan, oh saudara, Anda sedang memaksakan ini. Ini tidak merupakan bukan sesuatu yang sedang terjadi. Well, don't believe me, but believe the words of God in Jeremiah 31. Jangan percaya kepada saya, tetapi percaya kepada perkataan Tuhan di dalam buku Yeremia pasal yang ke-31. Sister, if you could read Jeremiah 31 and looking at verse 31 and 32. Buku Yeremia pasal yang ke-31 ayat 32 dan 33. Saya akan membacanya. Dikatakan bahwa sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Now notice God is reminding them, I made a covenant with them when I brought them from Egypt. Perhatikanlah di sini bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, saya membuat perjanjian dengan mereka ketika saya membawa mereka keluar dari tanah Mesir. He's referring to the covenant that was made in Exodus 19. Dan ini mengingatkan mereka kembali akan perjanjian yang telah diberikan bagi bangsa Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-19. And then he says, but they broke my covenant. Tetapi mereka melanggar hukum saya. And then he explains what type of a covenant it was. Dan dia menjelaskan kembali apa perjanjian seperti apa yang dimaksudkan. He says, even though I was a husband unto them. Dan meskipun saya seorang suami bagi mereka. Can you hear marriage language now? Anda mendengarkan bahasa pernikahan saat ini. In that covenant, it was a marriage covenant. That's why God is presenting himself as the husband of Israel. Di dalam perjanjian itu merupakan bahasa di dalam pernikahan. Oleh sebab itu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai suami dari bangsa Israel. In other words, the covenant in Exodus 19 is indeed a marriage covenant. Dengan kata lain bahwa perjanjian di dalam Keluaran pasal 19 merupakan perjanjian pernikahan. This is absolutely critical to understanding the third commandment. Ini merupakan sangat-sangat penting untuk memahami akan hukum yang ketiga. God's marriage continues with Israel. Pernikahan Tuhan berlanjut dengan bangsa Israel. Israel has repeatedly been extremely unfaithful.
bangsa Israel berulang-ulang kali dan terus-menerus tidak setia kepada Tuhan, but God does not give up on his people. tetapi Tuhan tidak menyerah terhadap umat-umatnya. God does not give up on his wife. Tuhan tidak menyerah terhadap istrinya. And friends, when you go all the way over to Acts chapter 7, Dan saudara-saudari, jika kita membuka lebih lanjut di dalam buku Kisah Para Rasul ayat pasalnya yang ke-7, Acts chapter 7 is known for the stoning of Stephen. Kisah Para Rasul yang ke-7 diketahui mengenai penghukuman pelemparan batu terhadap Stefanus. And we know this as a very specific time period in prophecy. Dan kita tahu bahwa ini merupakan sebuah waktu yang spesifik di dalam prophecy. It is AD 34 when Stephen is stoned. Itu merupakan pada tahun AD 1834. AD 34. Not 18, AD 34. Setelah Masehi pada tahun 87. So this is important from a prophetic standpoint. Ini merupakan sangat penting dari hal nubuatan. Because AD 34 also marks the end of the 70-week prophecy. Karena pada tahun 34 setelah Masehi merupakan awal dari 70 tahun. I hope you're familiar with that too. Saya harap Anda memiliki pemahaman mengenai hal tersebut. Now friends, what we don't recognize though, saudara-saudari, apa yang kita tidak pahami di sini is that in AD 34 God's marriage with Israel comes to a close. Pada tahun 34 setelah Masehi, pernikahan antara bangsa Israel dan Tuhan berakhir. And God begins to send the gospel outwards to other nations. Dan Tuhan mulai memberitakan akan pekabaran Injilnya kepada bangsa yang lain. Now, God had prophesied about this. Ini Tuhan telah menubuatkan mengenai hal ini. You see, God's marriage with Israel, his commitment, Exodus 19 all the way to Acts chapter 7. Kita lihat di sini bahwa pernikahan Tuhan antara Tuhan dan bangsa Israel dari buku Keluaran pasal 19 sampai kepada buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. If you look at that in your Bible, that is a major chunk of Holy Scripture. Jika Anda melihat kembali ke dalam Alkitab, itu merupakan kumpulan kertas yang sangat banyak. Exodus 19 all the way to Acts chapter 7. Keluaran 19 sampai terhadap Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Repeatedly present one truth, and that is God is striving to win his wife back. Secara terus-menerus mengatakan mengenai satu kebenaran bahwa Tuhan secara terus-menerus mau untuk memenangkan kembali akan istrinya. So we read the Old Testament and we say, oh, look at so many prophets that we see in the Old Testament. Jadi kita membuka kembali terhadap perjanjian lama dan kita melihat, oh begitu banyak nabi di dalam perjanjian lama. And the people who we call prophets are really marriage counselors, my friends. Dan para orang yang kita sebut terhadap nabi, mereka adalah merupakan penasihat pernikahan. Every prophet had one message, get back to your husband. Setiap nabi memiliki satu pesan, pergilah kembali terhadap suamimu. So yeah, sure, you're giving them the term prophet, but in reality, they were marriage counselors pleading with the unfaithful wife to get back with her husband. Iya, kita memberikan mereka dengan sebutan nabi, tetapi sebenarnya mereka adalah penasihat pernikahan yang terus-menerus memohon agar bangsa Israel ini kembali kepada suaminya. And then through the marriage counselor by the name of Daniel, dan melalui seorang penasihat pernikahan yang bernama Daniel, notice God's appeal. Mari kita lihat apakah pernyataan Tuhan di situ. This is powerful. Ini sangatlah luar biasa. Daniel 9:24. Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. The Lord says 70 weeks are determined upon your people and upon your holy city. Daniel berkata 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus.
What God is saying is from Exodus 19, I've been giving my wife time to fix herself. Tuhan berkata di sini, sejak Keluaran 19 saya telah memberitahukan kepada istri saya untuk boleh memperbaiki diri mereka. Daniel, I'm going to give her 70 weeks more. Tetapi kemudian saya akan memberikan kepada mereka 70 minggu lebih lanjut. In prophecy, that's 490 years, by the way. Di dalam nubuatan itu adalah 490 tahun. Applying the year-day principle, Mempraktekkan akan hukum dari tahun dan hari di dalam Alkitab. there are 7 days in 1 week. Ada 7 hari di dalam satu minggu. So 70 weeks, 70 times 7 would be 490 days. Jadi 70 minggu, ada 7 hari, 70 minggu dikali 7, 490 hari. Or in prophetic terms, 490 years. Atau dalam hari nubuatan menjadi 490 tahun. And it's absolutely unbelievable what God is saying. Dan ini sangat tidak dapat dipercaya apa yang akan Tuhan katakan. That I've given my wife all this time since Exodus 19. Saya telah memberikan istri saya semua waktu ini di dalam buku Keluaran pasal 19. But Daniel, tell them I am going to give my wife 490 more years to fix herself. Tetapi Daniel mengatakan di sini bahwa saya akan kembali memberikan waktu kepada istri saya 490 tahun lagi. My friends who are married, Saudara-saudari yang menikah, how many of you would give your spouse 490 years to fix themselves? berapa banyak dari Anda yang akan memberikan waktu sebanyak 490 tahun bagi pasangan Anda untuk memperbaiki diri mereka? Anyone? Ada di sini? Anyone bold in love saying, yeah, sure, I'll give my spouse 490 years. Adakah di sini yang sangat mengasihi pasangannya dan berkata, oh tentu saya akan memberikan kepada pasangan saya 490 tahun. Even though you shouted at your spouse an hour ago, Meskipun Anda baru saja bersuara lebih keras terhadap pasangan Anda sejam yang lalu. it's unthinkable for us to think of a time period like that. Ya, kita tidak dapat memahami mengenai waktu yang telah diberikan. This is why we don't understand prophecy. Inilah mengapa kita tidak memahami akan nubuatan. We think prophecy is about dates and years. Oh, it's not. Kita memikirkan bahwa nubuatan adalah mengenai tanggal dan tahun, tetapi Prophecy is bukanlah the demikian. heart. Prophecy is the heart of God. Nubuatan merupakan hati dari Tuhan. Someone says, but wait, why 490? Tetapi seseorang berkata, kenapa harus 490? In Matthew 18, Di dalam buku Matius pasal yang ke-18, Jesus is asked a question. Tuhan menanyakan pertanyaan. Matthew 18, sister, if you could read verse 21. Matius ke-18, ayatnya yang ke-21. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? This is powerful. Peter says, so when someone sins against me, should I forgive them 7 times? Perhatikan ini sangat luar biasa. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Jesus says, until 7 times, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Do you think Jesus picked just a random number? Apakah Anda pikir Tuhan hanya mengambil angka sembarangan? Or was Jesus specific about the number he picked? Ataukah Yesus menjadi spesifik dengan nomor yang dia ambil? Forgive them 70 times 7. Ampunilah mereka 70 kali 7 kali. What is 70 times 7? Apakah 70 kali 7 kali? 490. 490. Because Peter, that's how long I will be forgiving my wife. Karena Petrus, itulah seberapa lama saya akan mengampuni akan istri saya. Peter, that's how, in fact, that's how much longer, that's how much more time I'm going to give my wife a season of grace and forgiveness. Petrus, itu merupakan waktu yang akan saya berikan bagi istri saya, memberikan mereka waktu untuk boleh mengampuni dan memberikan perpanjangan untuk pengampunan.
You would think surely such an appeal would have just stirred the hearts of Israel. Oh, mungkin Anda berpikir pernyataan seperti itu akan menggoncangkan akan hati bangsa Israel. But apostasy continues to roll on. Tetapi kenyataannya kemurtatan masih terus berkelanjutan. All the marriage counselors are rejected or killed. Seluruh penasihat pernikahan ditolak atau bahkan dibunuh. Follow closely, friends. It's a love story. That's what we're reading here. Perhatikan baik-baik, ini merupakan kisah cinta. Inilah yang sedang kita pelajari di sini. So the husband thinks, maybe if I show up and show myself to the bride, maybe your heart will change. Dan sang suami berkata, mungkin jika saya menunjukkan diri saya sendiri, mungkin hati dari istri saya akan berubah jika saya datang sendiri. So the Bible tells us Jesus, the husband himself, was born in their midst. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus sang suami itu lahir di antara mereka. What did they do to him? Apa yang mereka lakukan terhadap dia? The Bible tells us they murdered the husband. Alkitab berkata, mereka membunuh sang suami. Many people like to watch movies for the drama and the climax and the suspense. Banyak orang suka melihat akan movie di mana mereka melihat akan drama yang terjadi di dalam ujung cerita akhir daripada cerita itu dan hal tertinggi yang terjadi di dalam cerita tersebut. Friends, you should read the Bible. Saudara-saudari, Anda harus membacakan. The wife just murdered the husband. Sang istri baru saja membunuh akan sang suami. Israel, the wife, nailed her husband to the cross. Bangsa Israel, sang istri menyalibkan akan sang suami di kayu salib. I'm not making this up, it's in the Bible. Saya tidak mengarang-akan ini ada di dalam Alkitab. In fact, he was so committed when he came. Nyatanya dia adalah sangat berkomitmen ketika dia datang. Notice what he was saying to even his disciples. Mari kita lihat apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. In Matthew chapter 10, di dalam buku Matius pasal yang ke-10. If you could read verse 5 and 6, please. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Don't go to the Gentiles. Jangan pergi kepada bangsa lain. I want you to go preach to the lost sheep of Israel. Saya mau pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. That's because the 490 years were not over yet. Itu karena 490 tahun belum berakhir. Commitment of the husband. Komitmen dari sang suami. You would think Anda akan berpikir, the wife nailed the husband to the cross? Sang istri menyalibkan akan suaminya di kayu salib. This will surely make him end the marriage. Pastinya ini akan membuat sang suami mengakhiri akan pernikahan tersebut. Surprisingly, Jesus doesn't. Tetapi kenyataannya luar biasanya Tuhan tidak mengakhiri akan itu. It's an unbelievable love story. Ini merupakan kisah cinta yang sangat luar biasa. She's killed the husband, but he still does not want to give up on her. What? Para istri itu, bangsa Israel itu membunuh akan suaminya Yesus, tetapi Yesus tidak mau menyerahkan akan istrinya. Even after his death and ascension, the disciples are still ministering. He's still sending the disciples to go back to Israel. Tapi bahkan sampai kematiannya dan kenaikannya ke surga, dia masih mengirimkan akan murid-muridnya untuk boleh menjangkau akan istrinya. Honestly, it doesn't make sense. Sejujurnya itu tidak masuk akal. How can he love like that? Bagaimana dia dapat mengasihi seperti itu? It is only at the stoning of Stephen, when Stephen is making the final appeal, as he says, I see your husband, you killed him, but I see him standing on the right hand of God, interceding for you. Dan pada nanti ketika Stefanus dilempari oleh batu, dan ketika Stefanus melihat ke atas, saya melihat akan suamimu ini yang di atas. But they stone him and bring an end to their vision. Tetapi mereka melempari dia dengan batu dan mengakhiri akan
penglihatannya. And that was the last vision to Israel as the wife of God. Dan itu adalah penglihatan terakhir bagi bangsa Israel sebagai istri dari Tuhan. 490 years come to an end at that point, AD 34. 490 tahun berakhir pada tahun 34 setelah Masehi. And the Bible takes a very interesting turn after Acts chapter 7. Dan Alkitab memiliki jalan yang sangat menarik setelah buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. In fact, notice the books that come after Acts. Nyatanya buku-buku yang datang setelah buku Kisah Para Rasul, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, all Gentile places. semuanya ada di tempat bangsa lain. The gospel was now going forth. Karena sekarang pekabaran kebenaran juga disebarkan kepada bangsa kafir. Someone says, brother, I thought we were going to talk about the third commandment. Saudara, saya kira kita akan berbicara mengenai hukum ketiga. We just did. Kita baru saja melakukannya. Thou shalt not take God's name in vain. Janganlah mengambil nama Tuhan dengan sembarangan. What does it mean? Apa arti dari itu? You see, in the context of marriage, Di dalam konteks dari pernikahan, the marriage covenant he sealed with them in Exodus 19 that goes all the way to Acts 7. Perjanjian pernikahan yang kita lihat dari buku Keluaran 19 sampai kepada Kisah Para Rasul yang ke-7. You cannot understand the third commandment outside of the marriage context. Anda tidak akan dapat memahami hukum yang ketiga ini di luar dari konteks pernikahan. I wish I had friends who I could call upon who are married. I don't think I have some. Saya berharap saya memiliki teman yang telah menikah di sini yang saya dapat panggil. But, you know, when someone gets married, Ketika seseorang menikah, the wife has a particular name. Istrinya memiliki nama yang istimewa. And when she chooses to marry the husband, Dan ketika dia memilih untuk menikah dengan suaminya, he's held on to her maiden name, her family's name, all her life. dia telah memegang akan nama keluarganya di dalam seluruh hidupnya. But when she marries this man, she's willing to give up her name and take upon the name of her husband. Tetapi ketika dia menikah dengan sang suami, dia akan meninggalkan nama dari keluarganya dan mengambil dari nama dari sang suami. My friend Pastor Roy, for example, Teman saya Pendeta Roy sebagai contohnya, when his wife chose to marry him, ketika istrinya memilih untuk menikahi akan dia, she was willing to let go of her family name to take upon his name. dia mau untuk merelakan akan nama keluarganya untuk mengambil dari nama keluarga dari Pendeta Because Roy. that is what was involved in the marriage covenant. Karena itulah termasuk bagian dari perjanjian pernikahan. He's now known to the world as Mrs. Roy. Dan dia sekarang diketahui oleh dunia sebagai Ibu Roy. And so in the context of marriage, the commandments make a completely different sense. Jadi di dalam konteks pernikahan, ke-10 hukum ini memiliki konteks yang berbeda. Now you can hear the heart of the husband in the first commandment. Jadi sekarang Anda dapat mendengar perkataan hati dari sang suami di hukum yang pertama. In the first commandment, the commandment is saying, have no other gods before me, have no other lovers but me. Di dalam hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan berkata, jangan ada padamu kekasih lain di hadapanku. Is the husband asking for too much if he says, don't prioritize anyone else but me? Apakah sang suami meminta terlalu banyak ketika dia berkata, jangan memprioritaskan orang lain lebih daripadaku? Is the husband asking for too much when he says, don't bow down to these broken idols? I am a living God. Apakah sang suami meminta terlalu banyak ketika sang suami berkata, jangan menyembah akan ilah-ilah yang lain, mereka adalah benda mati, aku adalah Allah yang hidup. Imagine a wife spends all the time with a picture of her husband, but spends no time with the husband who is alive. Bayangkan ketika seorang istri menggunakan begitu banyak waktu dengan gambar sang suami, tetapi tidak pernah menggunakan waktu dengan sang suami yang sebenarnya adalah hidup. So the third commandment, God is saying, if you really want to be my wife,
Jadi di hukum yang ketiga Tuhan sedang berkata, jika engkau benar-benar mau menjadi istriku, don't you dare take my name in vain. jangan engkau berani mengambil namaku dengan sembarangan. Don't become Mrs. Christ in vain. Jangan menjadi Nyonya Kristus dengan sembarangan. Because if you marry me, you're going to take upon my name. Karena jika engkau akan menikahi saya, engkau akan mengambil akan nama saya. Every time the form says religion, you will write Christian. Setiap kali Anda melihat tulisan agama, Anda akan menulis Kristen. My name becomes your identity now, Christ in. Nama saya menjadi identitas Anda di dalam Kristus. So don't marry me and then misrepresent me before the world. Jadi jangan menikahi saya dan menunjukkan contoh yang salah di hadapan dunia. I really hope someone's paying attention. Saya berharap seseorang sedang memahami akan ini. As a husband, he has the legal right to say what he's saying. Sebagai seorang suami, dia memiliki hak hukum yang benar untuk boleh mengatakan apa yang harus dia katakan. This means that if you're going to marry me, that means your relationship will change with every other male. Di sini berkata, jika Anda akan menikahi saya, maka hubungan yang Anda miliki dengan pria yang lain semuanya akan berubah. If you marry me, nobody should have any questions about who you are. They should know you are Mrs. Christ. Jika Anda menikahi saya, maka orang-orang lain seharusnya tidak memiliki pertanyaan mengenai siapa Anda, karena mereka harusnya mengetahui Anda adalah Nyonya Kristus. If you're asking to become my wife, then there should be something about your conduct that should tell the world I belong to Jesus. Jika Anda memang menikahi saya, Anda seharusnya memiliki sesuatu yang berbeda di dalam perilaku Anda yang menunjukkan kepada dunia bahwa saya telah menikah dengan Kristus. What's a serious command? Merupakan hukum yang sangat serius. God saying, I'm not looking for a girlfriend, I'm looking for a wife. Tuhan berkata, saya sedang tidak mencari teman wanita, saya mencari akan istri. I'm not looking for a flirtatious relationship, I'm looking for a committed relationship. Saya tidak mencari hubungan yang hanya mengenai kesenangan, tetapi saya mencari hubungan yang serius dengan komitmen. I want someone who's going to walk down the aisle with me into eternity. Saya mau seseorang yang dapat berjalan dengan saya sampai pada kekekalan. What he's saying is when you wear his name, somebody should be able to tell you are owned by Jesus. Yang dia maksudkan di sini adalah ketika Anda mengenakan namanya, seseorang harusnya dapat memahami bahwa dia dimiliki oleh Yesus. We understand this. Apakah kita memahami akan ini? Do we understand this? Apakah kita memahami akan ini? Friends, the problem with many Christians is saudara-saudari, permasalahan yang banyak dihadapi oleh orang Kristen. Every Sabbath we act like God's wife. Setiap Sabat kita berperilaku seperti istri Kristus. But throughout the week we live like the devil's girlfriend. Tetapi sepanjang minggu kita berperilaku seperti teman wanita daripada setan. We'll show our commitment and our love and our singing songs to him every Sabbath. Kita menunjukkan komitmen, kasih kita, memiliki cinta kita, lagu kita kepada Tuhan setiap hari Sabat. But throughout the week we're found on the laps of our lover, the devil. Tetapi sepanjang minggu berjalan, kita ditemui berada di dalam pangkuan dari kasih kita kepada setan. We don't understand commitment. Kita tidak mengetahui apa itu komitmen. And God's wanting us to appreciate what it means to be married to Jesus. Tuhan mau agar kita boleh memahami dan menghargai apa arti dari menikah dengan Yesus. See, his question is, if you received my name, you chose, I didn't force you. If you chose to marry me. Pertanyaannya di sini adalah ketika dia mengatakan, ketika engkau menerimakan saya tidak memaksa engkau untuk menikahkan saya, tetapi jika engkau memilih untuk menikah dengan saya, why is it then that you don't behave like you're married? Lalu kenapa engkau berperilaku seperti engkau tidak menikah? Do you know what I'm talking about? Apakah Anda paham apa yang sedang saya katakan? There are people who are married. Ada orang-orang yang telah menikah. They walk around and people can't tell whether they're married or not. Mereka berjalan-jalan dan orang-orang tidak dapat mengetahui apakah mereka sudah menikah atau belum. And God's upset. He's saying, stop sending these mixed signals to the world.
Dan Tuhan sedih karena Tuhan berkata di sini, berhenti memberikan signal yang memberikan kebingungan terhadap dunia. The world should know you are taken by God. You're not available to the world. Dunia harus mengetahui bahwa Anda telah diambil oleh Tuhan dan Anda tidaklah available untuk dunia. Send out a clear statement to the devil. I belong to Jesus, so get out of my life. Dan merupakan suatu pernyataan yang jelas kepada setan, saya merupakan milik Tuhan, pergilah dari kehidupan saya. Let the devil know, hey, I'm married. I'm no single anymore. I am married. I'm taken by God. Biarkanlah setan mengetahui bahwa, oh, saya telah menikah, saya telah diambil oleh Tuhan, saya merupakan milik Tuhan. We understand this. Apakah kita memahami akan ini? If you're married, then there should be no one around you who doesn't know that you belong to God. Jika Anda menikah, seharusnya tidak ada satu orang pun di antara Anda yang tidak mengetahui bahwa Anda merupakan milik daripada Tuhan. It's disturbing, and what I'm about to say may hurt some people. Ini merupakan mengganggu dan apa yang akan saya katakan mungkin akan menyakiti beberapa orang. Some people say, oh, I have to wear a wedding ring so that everybody knows I'm married. Beberapa orang mengatakan bahwa saya harus menggunakan cincin pernikahan agar orang-orang tahu bahwa saya telah menikah. I'm sorry, do you know what that means? Saya minta maaf, tetapi tahukah Anda apa maksud Do you dari hal tersebut? realize what you're really saying? Apakah Anda benar-benar memahami apa yang sedang Anda katakan? What you're saying is, I need this to tell the world that I'm married because my character is not telling them that. Yang Anda sedang katakan adalah Anda membutuhkan cincin untuk menunjukkan bahwa Anda telah menikah karena karakter Anda tidak menunjukkan bahwa Anda telah menikah. I'm sorry, but that's the truth. Saya mohon maaf, tetapi itu adalah kenyataannya. The Bible is straightforward. Alkitab adalah sangat terus terang. The Bible is clear. The Bible stand is clear on where we stand with jewelry. Alkitab sangat jelas di mana pemahaman kita dan juga pendirian kita terhadap perhiasan. Again, if God is not on the throne of your heart, sekali lagi, jika Tuhan tidak ada di dalam tahta hati saudara, none of these things will mean anything. Hal-hal yang telah kita bicarakan tidak akan berarti apapun. There are incidences in the Bible. Ada banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab where God picks a special name for his people. Di mana Tuhan mengambil nama yang istimewa bagi orang-orangnya. And it's important to understand it in the context of marriage. Kita perlu memahaminya di dalam konteks pernikahan. Because husband and wife call loving names to one another. Karena suami istri memiliki nama yang khusus, yang penuh kasih di antara mereka. At least when they want to love one another. Mungkin jika mereka mau untuk menunjukkan kasih terhadap satu dengan yang lain. Sometimes it can get really ugly. Karena kadang-kali itu dapat terlihat begitu jelek. You can start calling your spouse names that you should never ever be uttering from your mouth. Anda mulai memanggil nama pasangan Anda dengan sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari mulut Anda. This whole concept of giving love names actually started with God. Jadi sebenarnya konsep dari memberikan nama yang berarti nama kasih ini bermula dari Tuhan. It was God who started giving these special names. Jadi Tuhanlah yang mulai memberikan akan nama kasih ini, nama istimewa ini. And although we think that the name Adam was the name of the man, dan meskipun kita berpikir bahwa nama dari Adam ini adalah nama dari laki-laki, Sister, if you could read Genesis 5 verse 2. Saya akan membaca di dalam buku Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Notice the Bible is clear. He called their name, male and female, he called their name Adam. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa dia memberikan nama kepada laki-laki dan perempuan Adam. So not just the man, both male and female were called Adam. That was the special name God gave them. Jadi bukan hanya sang laki-laki, tetapi juga laki-laki dan perempuan dipanggil Adam, merupakan nama istimewa yang diberikan kepada mereka. God changes Abraham's name to Abram. Tuhan mengubah nama dari Abraham menjadi Abram. Menjadi Abraham. Rather, he was called Abram, and God changed his name to Abraham. Dia dipanggil Abram, dan kemudian Tuhan menggantinya menjadi Abraham. God likes giving these names.
Tuhan menyukai memberikan nama seperti ini. But one of those special experiences Salah satu dari experience yang istimewa takes place when Jacob lies to his father, steals from his brother, adalah ketika Yakub berbohong kepada ayahnya dan mengambil berkat anak sulung yang merupakan milik dari saudara laki-lakinya, having cheated and stolen his way to getting a birthright. Dan mengambil dari harta anak sulung yang harus dimiliki oleh saudara laki-lakinya Esau. He's then running away from home. Dan kemudian dia berlari dari rumah. As he's running away from home, he's recognized what a great crook he has been. Dan saat dia berlari dari rumah, dia menyadari bahwa dia telah menjadi pendusta yang sangat luar biasa. Running away from fear, finds a stone for a pillow and goes to sleep. Berlari oleh rasa takut dan kemudian mengambil akan batu dan menjadikannya bantal untuk tidur. In a dream, God shows him a ladder. Dan di dalam mimpinya ditunjukkan tangga. God is at the top of that ladder. Tuhan berada di atas dari tangga tersebut. That's an unbelievable experience. Itu merupakan kejadian yang luar biasa. You're asking, Lord, he's a crook. Why would you show yourself to a crook? Tuhan, dia seorang pendusta. Kenapa engkau menunjukkan dirimu sendiri kepada seorang pendusta? There were many more holier people. Why not to them? Why Jacob? Banyak orang yang lebih suci. Kenapa harus Yakub? Kenapa tidak mereka yang lebih suci? I guess the answer is because Jacob needed it. Mungkin jawabannya karena Yakub membutuhkan akan pengalaman tersebut. I believe someone knows what I'm talking about. Saya yakin seseorang memahami apa yang sedang saya katakan. When you're running away from God, ketika engkau sedang berlari dari Tuhan, God performs some amazing miracles to prove to you He loves you immeasurably. Tuhan menunjukkan keajaiban yang luar biasa bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi Anda. But then it is in that wrestle match that night. Tetapi di dalam pergumulan pada malam hari itu, sometime after that, beberapa waktu setelah itu, in Genesis 32, di dalam buku Kejadian pasal 32, where he's in a wrestle match with Jesus himself. Saat dia sedang bergumul dengan Tuhan itu sendiri. And we read about it. Dan kita membaca mengenai hal tersebut. Genesis 32 and particularly verse 27. Di dalam buku Kejadian pasal 32, khususnya ayat yang ke-27. And Jesus, God, is asking Jacob, what is thy name? Di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Yakub, siapa namamu? And he answers and says, it's Jacob. Dan dia bertanya, oh Yakub. Dan dia menjawab, oh Yakub. You would think, what's so special about that? Anda mungkin berpikir, apa yang istimewa mengenai hal tersebut? He asked his name, he told him his name, what's so special? Dia menanyakan namanya, Yakub menjawab akan namanya, lalu apa hal yang istimewa? What's special is, friends, because some time ago, yang istimewa di sini karena beberapa waktu sebelumnya, he had entered the tent of his aged father. Dia telah memasuki akan tenda kuno dari ayahnya, tenda tua dari ayahnya. And when the father inquired who it was, dan ketika ayahnya bertanya siapakah itu, he said, "Oh, it's me, Esau." Dia menjawab, oh ini saya Esau. Oh, you could even touch me and see I'm hairy, I'm Esau. Oh, engkau dapat memegang saya dan Anda dapat melihat bahwa saya memiliki bulu, saya adalah Esau. You see, he saw that my aged father is blind and I could lie to him. He's not going to see it. Dia melihat bahwa ayahnya yang tua adalah buta, jadi dia dapat berbohong kepada ayahnya. This time he's looking into the eyes of Jesus. Tetapi saat ini dia melihat ke dalam mata Tuhan. The book of Revelation says his eyes are like fire. Di dalam buku Wahyu dikatakan bahwa matanya seperti api. Jacob realizes there's no point lying to him because I can't hide from him. Yakub berkata, tidak ada gunanya saya berbohong karena saya tidak dapat berbohong kepada dia. Jacob chooses to be honest. Yakub memilih untuk jujur. God rewards that honesty. Tuhan menghargai akan kejujuran tersebut.
And we read about it Dan kita membacanya in verse 28. di dalam ayat 28. You see, when he says, my name is Jacob, Dan ketika dia berkata nama saya Yakub, he was actually revealing who he really is. dia sebenarnya sedang menunjukkan siapakah dia itu sendiri. See, the name Jacob means a deceiver. Nama dari Yakub itu sebenarnya berarti adalah pendusta, Deceiver, a cheater, penipu. a person who has cheated. That's what he had done. Seseorang yang telah menipu, dan itulah yang telah dia lakukan. But in verse 28, the Lord says, your name will no more be called Jacob. Tetapi di ayat 28 dikatakan namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, But Israel. tetapi Israel. For as a prince, thou hast power with God and with men and have prevailed. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Because you've prevailed with God, because you have overcome with God, Karena engkau telah menang dengan Tuhan, karena engkau telah memenangkan Tuhan, your name is no longer going to be a cheater, but an overcomer with God, Israel. namamu bukan lagi pendusta, penipu, tetapi namamu adalah pemenang dengan Tuhan, You Israel. can almost picture Jacob looking over his shoulder saying, I hope he's not talking to someone else. Anda mungkin dapat menggambarkan bahwa Yakub saat itu sedang melihat di sekitar, oh, saya harap Anda sedang tidak berbicara dengan orang lain. Lord, did you just say overcomer? Tuhan, Anda sedang mengatakan sebagai pemenang, One who prevails? seseorang yang mengalahkan. Lord, I'm not feeling like an overcomer right now. I'm a cheater. Tuhan, saya sedang tidak merasa sebagai pemenang. Saat ini saya sedang merasa sebagai pendusta. And perhaps what God is saying is, Jacob, I'm not calling you Jacob because of how you're feeling and who you are. Mungkin di sini Tuhan berkata bahwa saya tidak memanggil Yakub karena perasaan Anda ataupun karena Anda. I'm calling you an overcomer because that's what I'm going to make you. Saya memanggil Anda pemenang karena di sini saya mau, karena ini adalah apa yang saya lakukan, ini adalah apa yang akan saya lakukan di dalam kehidupan Anda. I love you, and this is my love name for you, Israel. Saya mengasihi engkau, dan ini adalah nama kasih saya terhadap engkau, Israel. One who overcomes with God. Seseorang yang menjadi pemenang dengan Tuhan. To all the 7 churches in the book of Revelation, Di dalam ke-7 jemaat yang ada di buku Kitab Wahyu, Jesus repeats that same message, he who overcomes, he who overcomes. Tuhan mengulangi kalimat itu secara berulang-ulang. Dia yang menjadi pemenang, dia yang menjadi pemenang. Barang siapa yang menang. In other words, to the whole church, God has one message, become overcomers. Dengan kata lain, kepada seluruh gereja Tuhan memiliki satu pesan, jadilah pemenang. He wants his bride to be an overcoming bride. Dia mau istrinya menjadi seorang istri yang adalah pemenang. A victorious bride. Seorang istri yang menjadi juara. Would you accept that invitation? Apakah Anda akan menerima undangan tersebut? Perhaps you, like Jacob, are saying, I'm not feeling like a big victorious person. Mungkin Anda seperti Yakub dan berkata, saya sedang tidak merasa bahwa saya akan menjadi seseorang yang menang, menjadi juara. But like he would have said to Jacob, he's not calling you an overcomer because you feel like it, but that's because that's what he's going to make you. Dan sama seperti dia berkata kepada Yakub, dia berkata kepada saudara, saya memanggil engkau pemenang karena itu adalah hal yang akan saya lakukan di dalam diri Anda. Are you living up to your name? Apakah Anda menghidupi akan nama Anda? The name God has given you as his wife is Israel, overcomer. Nama yang telah diberikan Tuhan bagi Anda sebagai istrinya adalah Israel, sang pemenang. You want to take this marriage seriously? Anda mau mengambil akan pernikahan ini secara serius. Do you really want to take his name, but not in vain? Anda benar-benar mau mengambil akan namanya, tetapi tidak secara sia-sia. Perhaps someone wants to apologize to God for how they've been misrepresenting their husband, Jesus, before the world. Mungkin ada seseorang yang akan meminta maaf kepada Tuhan karena orang tersebut telah merepresentasikan secara salah terhadap dunia mengenai sang suami, yaitu Yesus Kristus. If that's you today, dear friend, Jika itu adalah Anda, saudara-saudari sekalian,
Let us kneel before him if you're able as we pray. Mari kita berdoa dan bertelut jika Anda dapat bertelut. Let's pray. Mari kita berdoa. Loving Father in heaven, Bapa yang penuh kasih di surga, your word is powerful. firman-Mu adalah penuh dengan kekuatan. Depth of your word is so far-reaching. Dengan firman-Mu dapat menjangkau dengan begitu panjang. Light from the gospel brightens our life, Lord. Terang dari firman-Mu, kebenaran-Mu menerangi akan kehidupan kami. Yes, we know, Lord, we are completely undeserving. Ya Tuhan, kami mengetahui bahwa kami benar-benar tidak layak. But that has never kept you from shining your light upon us. Tetapi itu tidak pernah menghindari menjadi alasan bagi Engkau untuk menerangi akan kehidupan kami. I thank you, God, for choosing to speak to us. Kami berterima kasih karena Engkau telah memilih untuk berbicara kepada kami. Choosing to empower us through your word. Memilih untuk boleh menguatkan kami melalui firman-Mu. For inviting us to walk closer and closer still with Jesus. Dan untuk mengundang kami untuk berjalan lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Yesus. Oh, I pray, Lord, for my brothers and sisters. Saya mau berdoa untuk saudara-saudari saya, Tuhan, We all have misrepresented our husband, Jesus. yang telah merepresentasikan secara salah Tuhan kami, suami kami, Yesus Kristus. We've taken your name in vain over and over again. Yang telah mengambil nama-Mu secara sia-sia berulang-ulang kali. Forgive us, dear Lord. Ampunilah kami ya Tuhan. Cleanse and purify us, please. Bersihkan dan sucikanlah kami. Help us to be honest with you. Tolonglah kami untuk boleh menjadi jujur dengan Engkau. Help us to be a committed bride of Jesus. Tolonglah kami untuk boleh menjadi pasangan yang setia dengan Engkau. Thank you for this word. Terima kasih untuk firman-Mu. We claim your victory. Kami mengklaim akan kemenangan. We claim your promise that with Jesus, Kami mengklaim akan janji-Mu bahwa dengan Yesus, we will not take your name in vain. kami tidak akan mengambil nama Tuhan dengan sembarangan. May your name forever be praised. Kiranya hanya nama-Mu yang selalu diagung-agungkan. We pray in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen.